Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita di Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama keluarga, kerabat, handai tolan. Saya akan mengajak Anda hari ini masih membahas pidato dari Presiden Prabowo pada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Karena dari situ itu banyak sisi yang bisa kita soroti, dan kali ini saya akan mengajak ada satu sisi penting ini yang saya kira perlu kita catat, dan bagaimana kemudian kita memahami sikap-sikap dari Pak Prabowo, terutama dalam kaitannya hubungannya dengan Pak Jokowi. Karena Presiden Prabowo itu akhirnya mengakui secara terbuka bahwa dia bisa menang pada Pilpres lalu karena didukung oleh Jokowi. Bahkan ini, yang menarik juga, Prabowo juga mengakui bila dalam penyusunan kabinetnya dia itu dibantu oleh Jokowi, termasuk membentuk badan-badan yang sebelum Prabowo itu dilantik, tapi badan itu disiapkan oleh Jokowi nanti, termasuk orang-orangnya disiapkan Jokowi untuk digunakan dalam pemerintahannya Prabowo Gibran, yakni untuk Badan Gizi Nasional yang sekarang mengelola program andalannya makan siang gratis. Itu diakui oleh Prabowo sudah dibentuk di eranya Jokowi. Tapi Prabowo kok nggak menyebut ya kantor komunikasi presiden itu yang juga dibentuk loh di eranya Pak Jokowi. Mungkin kenapa nggak dia sebut karena beda dengan Badan Gizi Nasional itu yang dia betul-betul sekarang diandalkan oleh Prabowo sebagai program andalannya. Jadi ini adalah badan atau lembaga sultan gitu karena anggarannya yang sangat gede. Sementara kalau kantor komunikasi presiden ini walaupun dia harusnya melekat pada presiden, tapi jauh ini perannya itu malah nggak tampak ya. Bahkan kalau beberapa kali menyatakan statementnya itu malah bertentangan dengan kebijakan dari Presiden Prabowo. Salah satunya adalah soal ketika kantor presiden pada waktu itu menyatakan mendukung program penghapusan pengecer-pengecer untuk gas melon 3 kg. Padahal kemudian kebijakan dari Bahlil itu dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Nah, mari kita balik ke tadi bahasan kita soal pengakuan Prabowo bahwa dia bisa menang itu ya karena dia didukung oleh Jokowi. Secara tersirat dia menyatakan kalau nggak ada Jokowi, dukung dia yang nggak akan menang lah gitu ya. Ini saya kira ini pengakuan jujur ya. Kendati secara terbuka dia ini pernyataan dari Prabowo ini ditonton oleh jutaan pasang mata, Prabowo anehnya tetap membantah kalau Jokowi itu cawe-cawe dalam pemerintahannya. Mungkin karena Prabowo itu tidak begitu paham mungkin ya istilah cawe-cawe itu sebagaimana pernah disampaikan ketika dia bertanya kepada Pak Jokowi, apa sih sebenarnya maksudnya cawe-cawe? Saya mencatat ya, Prabowo itu mengakui dukungan Jokowi itu yang punya andil besar dalam kemenangannya itu diucapkan sampai 2 kali pada saat dia menyampaikan orasi HUT Partai Gerindra ke-17 yang diselenggarakan di Sentul hari Sabtu kemarin ya. Dua-duanya ini konteksnya itu ada menyangkut ini, kelihatannya masih ada kaitannya dengan mengapa Partai Gerindra itu tiba-tiba saja mencalonkan dia sebagai calon presiden gitu ya. Padahal dia ini kan menjabat baru 100 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Prabowo menjelaskan mengapa Rapimnas itu tiba-tiba diubah menjadi kongres luar biasa yang menetapkan dia sebagai ketua umum terpilih, kemudian menjadi ketua Dewan Pembina, dan juga kemudian formatur tunggal, dan yang paling penting itu adalah ditetapkan atau diminta lagi menjadi calon presiden pada Pilpres 2029 dan Prabowo itu menyetujuinya. Nah, kita sekarang bahas yang pertama dulu ya, ketika dia menyatakan aneh nih Rapimnas kok tiba-tiba baru 100 hari maksudnya tiba-tiba daulat dia untuk menjadi calon presiden kembali. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar
kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat dan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Supaya kita meningkat. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat rapor? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Ini lagi pengamat-pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan.
Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Tadi sangat jelas ya, Pak Prabowo menyatakan itu dia bisa menang karena didukung oleh Jokowi. Bahkan juga dalam menyusun kabinet. Pasti akan ada yang menyatakan, terutama pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mesti akan membela diri. Apa masalahnya Jokowi mendukung Prabowo? Kan dia juga seorang politisi gitu ya. Apalagi kan anaknya Gibran Rakabuming itu menjadi pendamping Prabowo sebagai wakil presiden, calon wakil presiden tepatnya ya. Ya wajar kalau Pak Jokowi mendukungnya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pada saat Jokowi mendukung Prabowo Gibran itu posisi Jokowi adalah presiden. Bahkan tadi kan disebut presiden ke-7 ya, bukan nama Jokowi langsung. Sebagai seorang presiden, dia adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Itu dua fungsi yang melekat ya, dua kehormatan yang melekat pada Jokowi. Dan Prabowo tadi pun menyebut itu kan dalam kapasitas sebagai presiden, karena dia menyebutnya presiden ke-7, bukan menyebutnya sebagai Jokowi. Soal ini sejak awal dipersoalkan dan dikhawatirkan oleh pengamat ya. Dimulai ketika Jokowi mengaku dia akan tetap cawe-cawe dengan alasan demi kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa cawe-cawenya Jokowi itu demi kepentingan bangsa dan negara? Karena proses pencalonan Gibran itu sudah melanggar konstitusi. Ya kalau kemudian tidak disebut tidak melanggar konstitusi karena diakal-akali. Jadi kan kemudian publik menyebutnya sebagai anak haram konstitusi. Sebagai seorang bapak jelas dia punya konflik of interest. Ini kan yang menyebabkan kenapa kemudian Ketua MK Anwar Usman, Pak Arman Gibran itu kemudian dipecat sebagai Ketua MK ketika dia memutuskan meloloskan Gibran itu ya karena itu ada praktik konflik of interest. Apalagi ditambah fakta adanya permainan tadi ya, permainan dari Anwar Usman Ketua MK itu. Jadi jelas sekali Jokowi itu punya konflik of interest. Ketua MK itu adalah Paman Gibran dan kemudian adik ipar Jokowi. Jokowi presiden dan adik iparnya adalah Ketua MK yang memutuskan kasus berkaitan dengan anaknya Jokowi yang keponakan Usman. Nah, bulat kan itu, tapi jelas sekali di situ konflik of interest-nya. Sebagai presiden, kepala eksekutif, Jokowi punya kewenangan menggerakkan semua sumber daya keuangan negara, itu APBN, melalui bansos yang seperti dikatakan oleh mantan Menko Marinvest yang pernah jadi tangan kanannya Pak Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa dalam 5 tahun terakhir era pemerintahan Jokowi itu dari 500 triliun bansos itu hanya separuhnya yang sampai ke tangan yang tepat. Gila ini ya, separuh dari 250 triliun. Itu kan total ya 250 triliun. Itu patut diduga digunakan sebagai instrumen pemenangan pilpres dan pemilu legislatif. Dalam soal konflik of interest, seorang presiden dan bagaimana etikanya, saya pikir kita perlu kembali untuk mengutip ya pernyataan Presiden Filipina ini yang memerintah selama 9 tahun, 1935 sampai 1944. Pada waktu itu masih disebut Konfederasi Filipina, yakni Manuel L. Quezon. Anda pasti sering sekali mendengar kalimat ini karena ini banyak sekali dikutip oleh media maupun penggiat media sosial. Dia menyatakan begini, "My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins." Atau kalau dalam konteks Jokowi harusnya yang dia ucapkan adalah "My loyalty to my family, to my son ends when my loyalty to country begins." Jadi loyalitas saya kepada partai, loyalitas saya kepada pribadi, kepada keluarga, apalagi kepada anak saya, anak laki saya, itu selesai ketika loyalitas saya kepada negara itu dimulai. Kapan? Ya ketika dia pertama kali dilantik menjadi presiden pada tahun 2014. Mengapa kita perlu mengganti kata to my party dengan to my family, lebih spesifik lagi to my son ends? Ya karena Jokowi kan terbukti nggak loyal ya ke partainya ya. PDIP yang telah membesarkannya malah dia khianati ya, apalagi negara. Loyalitas dia jelas kok, ini hanya kepada family dan kepada anaknya. Itu pernyataan Prabowo yang pertama.
Yang kedua, tadi masih ada kaitannya dengan soal pencalonan dia sebagai presiden dalam KLB Partai Gerindra di Hambalang. Dia menjelaskan mengapa kok tiba-tiba Rapimnas diubah menjadi Kongres Luar Biasa, karena katanya itu untuk menghemat anggaran. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu? Dari pernyataan Prabowo tadi menyiratkan kalau cuma Gerindra, ini kira-kira dia kan ngomongnya tadi mengingatkan pada kader Gerindra ya, yang mendukung itu nggak bakal menang. Karena sekali lagi dia bisa menang karena didukung oleh Jokowi yang kembali dia sebut sebagai presiden ke-7. Namun kemudian rupanya sadar ini Prabowo kemudian juga menyebut-nyebut nama presiden ke-6, maksudnya SBY, dan cara membingungkan Prabowo tadi juga menyebut bahwa dia didukung oleh Gus Dur. Ini ya, Gus Dur itu presiden yang keberapa ya? Presiden Gus Dur itu adalah presiden yang keempat ya. Bung Karno, Pak Harto, Habibie, dan kemudian Gus Dur. Tapi saya mengingatkan dalam sejarah sebenarnya kita pernah punya seorang presiden, yakni presiden pemerintahan darurat ya. Safrudin Prawira Negara. Ini harusnya itu dia diakui sebagai presiden kedua dong ya. Karena tanpa ada presiden darurat Republik Indonesia, eksistensi Indonesia itu mungkin tidak seperti sekarang. Oke lah, tapi tadi dia menyebutkan bahwa didukung oleh presiden ke-7, ke-6, bahkan Gus Dur yang didukung, kata dia juga didukung oleh langit. Mungkin maksudnya ini tadi Pak Prabowo menyadari bahwa kalau dia cuma menyebut presiden ke-7, kan faktanya Demokrat yang didirikan oleh SBY, presiden ke-6, itu juga kan belakangan kemudian balik badan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus setelah hengkang dari koalisi perubahan karena posisinya sebagai calon wakil presiden itu diberikan kepada Muhaimin, bukan kepada Agus Harimurti sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan ya. Kalau soal Gus Dur nggak jelas apa maksudnya karena Gus Dur kan sudah wafat, mungkin melalui putrinya gitu yang mendukung dia juga, makanya dia sebut itu didukung oleh Gus Dur. Tapi dari pernyataannya tadi, pernyataan Pak Prabowo maksud saya sangat jelas bahwa dalam bawah sadar Prabowo, atau mungkin tepatnya itu dalam top of mind dari Pak Prabowo, dia itu hanya bisa menang Pilpres karena didukung Jokowi. Ya gimana gitu Anda desak-desak Pak Prabowo untuk mengadili Jokowi? Ya nggak mungkin lah ya. Karena sebenarnya peran dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo ini tidak hanya soal Pilpres ya. Seorang pengamat, Rija Indragiri, ini seorang psikolog juga mengingatkan bahwa Prabowo itu dipulihkan kehormatannya oleh Jokowi, itu dengan cara memberi dia bintang 4. Ya, karena Prabowo ini pangkat terakhirnya sebenarnya hanya sampai bintang 3 dan kemudian dia diberhentikan oleh Dewan Kehormatan di TNI ya. Soal peran Jokowi yang sangat besar dalam kemenangan Prabowo itu sesungguhnya juga sempat di Prabowo singgung loh ketika menyampaikan pidato pada Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya pada hari Senin 10 Februari lalu. Konteksnya saat itu dia menyatakan peran Khofifah dalam membantu pemenangan Pilpres di Jawa Timur yang sangat